Jadi benar kamu, Bella. Saya takut kalau kamu tahu hal ini dan kamu akan marah. Saya udah janji, saya nggak akan bilang sama siapapun tentang hal ini. Dan saya nggak pengen, Jo, kalau kamu tahu hal ini dan kamu akan ninggalin saya. Sini kamu. Kamu pasti sudah cerita semuanya ke mereka, ya kan? Hah? Kamu berniat menghancurkan hidup aku, Kasih. Bagaimana, Jo? Ketemu mama kamu? Kami udah cari Bu Kasih di sekeliling rumah, tapi nggak ketemu juga. Ya Allah. Kasih. Di mana sih kamu? Mungkin ada di kamar kali, Eyang, sama Papa. Kita periksa aja. Ayo. Sekarang kamu mau bilang apa lagi sama mereka? Hah? Kamu mau bilang kalau aku mau bunuh Andi dan Sukma? Iya. Seharusnya aku membunuh kamu dari dulu. Biar kamu tidak cerita sama siapapun tentang keluarga ini, tentang rahasia ini. Aku sekarang akan matiin kamu, Kasih. Mati. Mati kamu. Tuh, pasti nggak apa-apa. Jadi ternyata kamulah penyebab musibah itu, Surya. Pembunuh kamu. Tega-teganya kamu melakukan itu sama Andi dan Sukma. Tega kamu melakukan itu pada ibu. Ibu yang selama ini mempercayai kamu dan menganggap kamu sebagai anak sendiri. Kurang ajar kamu. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Selama ini ibu menyesal sekali sudah mempercayai kamu. Astagfirullahaladzim. Bu Sari, istighfar, Bu, istighfar. Kamu juga bahkan tega mau membunuh istri kamu sendiri. Kamu manusia apa, Surya? Hati kamu benar-benar kejam. Ada apa sih ini? Kok yang marah-marah sama Papa sih? Perbuatan kamu sudah betul-betul kelewat batas, Surya. Kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Dan ibu akan memastikan. Ibu akan melapor pada polisi. Biar kamu dipenjara dan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ada apa sih ini, Eyang? Eyang kenapa? Aku tidak mau ada pembunuh dan keturunannya di rumah ini. Keluar semua! Ya Allah. Pak. Itu kenapa, Pak? Di dalam kayak pada berantem tuh, Pak. Mana teriak-teriak pembunuh segala lagi. Emang siapa yang pembunuh, Pak? Hah? Ya udah. Bapak juga nggak tahu, itu bukan urusan kita, udah. Gimana kalau kita cari tahu? Ngomong apa sih? Itu bukan urusan kita. Udah, kita pulang aja sekarang. Bapak nggak mau kamu bikin masalah lagi. Yuk. Pak, tunggu dulu. Tunggu. Tuh, si Bella bagaimana? Kasihan. Dia terpulang sama siapa? Ya ampun, Ibu. Bella itu nggak bakalan mungkin mau pulang lagi ke rumah kita yang jelek itu. Sekarang kan rumah mewah ini punya dia. Jadi jelas dong dia lebih milih tinggal di sini. Cukup. Kamu nggak usah banyak ngomong. Usil banget sih kamu. El, kalau kamu datang ke sini untuk meminta Eyang memaafkan Surya, percuma.
Eyang tidak akan pernah memaafkan Surya. Dia harus membayar air mata yang Eyang keluarkan selama bertahun-tahun untuk menangisi Andi, Sukma, dan kamu yang Eyang kira sudah meninggal. Kamu nggak akan mengerti perasaan Eyang saat ini. Kamu bayangkan, selama bertahun-tahun Eyang hidup bersama seatap dengan pembunuh yang sudah membunuh ayah dan ibu kamu, sehingga kamu bisa menjadi yatim piatu. Dan bayangkan juga Eyang harus hidup bersama dengan orang yang hidupnya senang-senang di atas harta yang bukan punya mereka, tapi justru punya kamu. Kamu gak akan ngerti sama perasaan Eyang karena kamu gak pernah mengalaminya. Kamu sekarang puas? Setelah apa yang kamu lakukan? Kamu sudah menghancurkan semuanya. Dasar perempuan kampung. Cukup! Papa nggak berhak nyalain Mama. Karena Mama udah ngelakuin hal yang benar. Jo justru nyesel, Pak. Kenapa Mama nggak ngelakuin hal ini dari dulu? Gara-gara perbuatan Papa, Jo sama Raffi harus bergelimangan harta di atas penderitaan orang lain, Pak. Harta yang seharusnya menjadi milik Hak Bella. Jo kecewa sama Papa. Jo heran kenapa Papa bisa serendah ini, Pak. Kamu lihat? Kamu lihat? Semua anak-anak aku gak nurut sama aku gara-gara kamu. Kamu kan nggak tahu berapa malam Eyang sudah habiskan untuk menangisi kamu dan orang tua kamu. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Bu Kasih. Saya mohon, Bu. Saya mohon jangan telepon polisi, Bu. Saya mohon jangan menjarakan Mas Surya, Bu. Susah amat SIM kantor polisi. Saya tahu kami sudah berbuat salah sama Ibu. Maafkan kami, Bu. Kamu pikir Ibu bisa memaafkan seorang pembunuh yang membunuh anak-anak Ibu? Ibu tidak akan pernah memaafkan Surya. Dia harus membayar apa yang sudah dia lakukan. Ibu, maafkan kami, Bu. Saya mohon jangan menjarakan Mas Surya. Sabar, Bu. Sabar. Bella, tolong bilang sama Eyang supaya jangan melaporkan Mas Surya ke polisi ya. Tolong bujuk dia supaya maafkan kami ya, Bella. Tolong. Ibu sabar ya. Ya Allah. Eyang, aku tahu Eyang. Pasti Eyang sedih banget kan? Setelah Eyang ngedengar kenyataan seperti ini. Aku juga tahu apa yang dilakuin Pak Surya itu emang udah kelewatan. Tapi Eyang bisa kan melihat dari sisi Ibu Kasih? Ibu Kasih tuh orang yang baik banget, Yang. Karena Ibu Kasih, Bella bisa ada di sini. Dan Ibu Kasih udah banyak banget ngebantu kita. Kamu kan nggak tahu berapa malam Eyang sudah habiskan untuk menangisi kamu dan orang tua kamu. Tapi Surya, dia mengetahui semua itu. Tapi dia menertawakan kesedihannya Eyang.
Apa pantas orang seperti itu dimaafkan? Jujur, setiap malam Bella juga suka sedih. Bella suka kangen sama Mama dan Papa. Dan sekarang aku udah tahu kalau orang tua selama ini yang aku cari, mereka udah meninggal. Ini juga sakit banget buat aku ya. Tapi ini semua kenyataan. Kalau kita emang mau menghukum Pak Surya, tetap aja keadaan akan seperti ini. Keadaan gak akan bisa dirubah. Orang tua aku gak akan pernah mungkin bisa kembali. Jadi menurut Bella, lebih baik dipasrahin aja ya. Buat apa sekarang yang pusing, yang stres? Lebih baik yang pasrah sama Allah, dan Bella rasa Allah pasti akan membalasnya. Tinggalkan Eyang. Eyang mau sendirian, tinggalkan. Baik ya. Papa melakukan semua ini untuk kamu, untuk kalian semua, untuk kita. Kalau Papa tidak melakukan semua ini, kamu tidak akan hidup enak. Tidak bisa sekolah yang tinggi, sampai ke perguruan tinggi. Untuk kamu. Ini semuanya untuk kamu. Untuk kamu semua. Jangan cari pembelaan, Pak. Jangan salahin Joe dan Raffi atas apa yang udah Papa lakukan. Joe lebih baik hidup sengsara, Pak, daripada hidup di atas hak penderitaan orang lain. Memberikan kehidupan yang layak dan harta yang cukup kepada keluarga bukan berarti Papa harus membunuh orang lain. Raffi bener-bener malu punya orang tua kayak Papa. Raffi malu, Pak. Semua jadi kacau. Semua jadi hancur. Semua jadi hancur. Semua menjauh dari aku. Mama nggak apa-apa. Joe, Raffi, maafin Mama ya. Selama ini Mama sudah bohong sama kalian semua. Mama bingung, apa Mama harus milih keluarga atau harus bilang yang sebenarnya. Maafin Mama. Selama ini Mama sudah berpura-pura sama kalian. Mama juga selama ini hidup dalam rasa bersalah yang sangat menyiksa. Jo ngerti, Ma. Mama ngelakuin ini pasti karena Mama diancam sama Papa. Mama juga tidak bisa terlalu menyalahkan Papa. Kamu terlalu mengikuti hawa nafsunya. Dia lupa diri. Ya Allah, dia tega melakukan apa saja. Tapi kalian harus ingat, Papa kalian melakukan semuanya untuk kamu. Untuk kamu juga, Jojo. Jadi kalian tidak boleh membenci Papa. Mudah-mudahan saja Eyang tidak melaporkan Papa kalian ke polisi. Mama tidak mau Papa kalian dipenjara. Mama akan melakukan apa saja untuk mencegah hal itu. Ini sebagai tanda bukti Mama. Bakti Mama sebagai seorang istri kepada suaminya. Kalian bantu doa ya. Iya, Ma. Ya Allah, ada apa dengan Jojo? Kenapa tiba-tiba Jojo ninggalin aku? Bila
Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untuk Untuk belain datang. Bu, Pak, Lina, maaf banget ya. Malam ini Bella nggak bisa pulang ke rumah karena banyak banget masalah di sini yang harus Bella selesain. Dan Bella yakin kalau udah selesai pasti Bella bakalan pulang ke rumah. Emangnya urusan apaan? Diam! Kamu itu ikut campur urusan orang lain aja. Udah Bella, kalau memang kamu ada urusan ya silakan saja ya. Terus besok pagi kalau sudah bangun, telepon ibu sama bapak. Ya udah ya Bella ya. Ibu pulang dulu. Iya, Bu. Bapak juga pamit dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andi, aku sudah menemukan anakmu. Tapi aku nggak akan diam. Aku nggak akan diam sampai Surya membayar semua yang pernah dia lakukan. Sekarang sudah terungkap. Semuanya sudah terungkap sekarang. Rahasia yang selama ini aku pendam sekarang terungkap. Semua orang yang ada di rumah ini membenci aku. Termasuk keluarga aku sendiri. Aku bangkrut sekarang, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Kemarin aku masih bisa menikmati hidup ini. Tapi sebentar lagi aku akan dipenjara. Dan menghabiskan waktu aku di dalam penjara. Aku benci. Aku benci penjara. Aku bangkrut sekarang. Ini semua salah kamu, Kasih. Ini semua salah kamu, Kasih. Kamu sudah menghalangi tujuan aku. Kalau bukan karena kamu, aku sudah memiliki harta kekayaan ini. Aku nggak mau di penjara. Ya Allah, ada apa dengan Jojo? Kenapa tiba-tiba Jojo ninggalin aku? Gimana mungkin saya punya keberanian untuk melihat wajah kamu, Bella? Begitu saya sadar kalau ternyata selama ini saya telah menikmati hidup dari harta yang seharusnya menjadi milik kamu. Apalagi begitu saya tahu kalau ternyata pembunuh orang tua kamu adalah papa saya sendiri. Papa. Maafin saya, Bella. Saya nggak bisa ketemu sama kamu.
Setiap saya ngelihat kamu, saya merasa bersalah. Saya bahkan saya nggak bisa maafkan diri saya sendiri. Susah banget ngehubungin polisi aja. Eyang lagi mau nelfon polisi ya? Buat apa sih, Yang? Iya, buat ngelaporin kejahatannya Surya. Dia harus menerima balasan yang setimpal. Jangan, Eyang. Kasihan Pak Surya. Orang kayak dia nggak patut dikasihani. Dia sudah membuat kamu kehilangan orang tua. Dan dia sudah membuat Eyang kehilangan anak-anak Eyang. Apa masih pantas dia ditangisin? Nggak gitu juga, Eyang. Tapi kan seenggaknya, kalaupun Eyang emang benci sama Pak Surya, Eyang harus mikirin Ibu Kasih. Ibu Kasih udah baik loh, Eyang, sama kita. Karena Ibu Kasih, kita bisa ketemu. Dan Ibu Kasih juga berani untuk ngebongkar semua rahasia ini. Sebenarnya Ibu Kasih bisa aja kan dia nyembunyiin rahasia ini untuk selama-lamanya. Yang, Bella mohon, Yang. Ini semua cuma demi Ibu Kasih. Bella benar juga sih. Kasihlah yang membawa Bella ke pelukanku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa? Kamu lagi mikir apa? Mikir yang aneh-aneh? Mikir yang konyol-konyol? Hah? Ingat, jangan ikut campur lagi urusan Bella. Bapak sama Ibu sudah capek menghadapi masalah yang muncul gara-gara kamu ikut campur urusan Bella. Iya. Bu, Ibu. Aku minta mulai sekarang kalian keluar dari rumahku. Kasih, aku tidak akan pernah menjebloskan suamimu. Tapi aku minta tidak ada satu di antara kalian pun di rumahku lagi. Eyang. Dan pernikahan itu pun tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan pernah mengizinkan cucuku menikah dengan anak seorang pembunuh. Jo, kamu ngomong sesuatu, Jo. Kalau itu yang mau, kita nggak bisa apa-apa. Jo, tunggu Jo. Jo, please. Jo. Eyang, Raffi mohon, jangan lakukan ini sama Bella dan cucu. Eyang nggak kasihan sama Bella. Eyang, jangan hukum kami dengan kesalahan nggak kami lakuin. Kami nggak ada hubungannya sama Papa, ya. Kami nggak tahu menahu soal kesalahan Papa. Eyang, dulu Eyang sayang banget kan sama Raffi dan cucu. Jadi Raffi mohon, tolong jangan hukum kami. Cukup, Raffi. Kamu sama Jojo sama dengan papa kamu. Kalian pembunuh. Bella, hapus air mata kamu. Tidak akan pernah ada lagi di rumah ini air mata, mengerti? Jo, kok lu diem aja sih? Hah? Lu nggak mau berusaha mempertahankan cinta lo? Nggak mau berusaha berjuang untuk cinta lo? Jo, please. Lu kan bukan papa. Lu nggak harus menanggung dosa-dosa papa, Jo. Lu sadar nggak? Apa yang lu lakuin dan yang lakuin sekarang ini, itu udah menghukum Bella. Kalian menghukum Bella atas kesalahan yang nggak dia lakuin, Jo. Lu tanya deh. Lu tanya sama hati kecil lo. Lu tega ngelakuin ini sama Bella? Gue harus gimana? Selama ini, kita udah tinggal
Di rumah yang seharusnya Bella yang tinggal. Dan sekarang kita udah tahu siapa yang ngebunuh orang tuanya Bella. Dan itu papa kita sendiri, Raf. Papa. Lu salah, Raf. Selamanya kita akan selalu menanggung apa yang udah papa lakuin. Ya Allah, hamba mohon, beri kekuatan kepada hamba untuk memperjuangkan cinta hamba kepada Jojo. Hamba gak ingin kehilangan Jojo. Ya Allah, hanya dia pria yang hamba cintai di dunia ini. Hamba mohon, jangan pisahkan hamba dengan Jojo. Ya Allah, hamba mohon, berikan jalan keluar untuk masalah yang tengah hamba hadapi saat ini. Kamu gak usah lagi nungguin saya. Kamu boleh milih laki-laki lain. Laki-laki yang direstuin sama Eyang. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Jo, aku pengen banget bisa ngomong sama kamu, Jo. Aku mohon, Jo, buka pintunya, Jo. Gak ada lagi yang perlu dibicarain, Bella. Semuanya udah selesai. Jo, kamu pernah bilang sama saya kalau kamu gak akan pernah ninggalin saya. Saya janji, Jo. Saya akan nemenin kamu untuk ngomong di depan Eyang. Saya yakin kamu bisa mempertahankan cinta kita. Maafin saya, Bella. Saya gak sekuat yang kamu bayangkan. Saya cowok yang lemah. Jo, kamu gak lupa kan, Jo? Kamu pernah bilang sama saya, dan kamu pernah janji sama saya kalau kamu gak akan pergi kemana-mana dan kamu gak akan ninggalin saya. Jo, kamu tolong buktiin itu, Jo. Sekarang kamu bilang sama Eyang. Saya cinta sama kamu, Jo. Saya mohon, Jo. Ini semua demi cinta kita. Saya juga cinta sama kamu. Saya juga sayang sama kamu. Tapi saya harus ninggalin kamu. Ini yang terbaik buat kita semua. Semula ku tanya. Saya mohon kamu jangan tinggalin saya, Jo. Kamu mau kemana? Kok berkemas-kemas? Kamu tahu, kalau nenek tua itu mau memasukkan aku ke penjara. Sekarang malah kamu pergi. Kamu tega sekali, Kasih. Sekarang kamu sudah tidak peduli lagi sama aku. Kamu itu harusnya bersyukur, Mas. Ibu Sari tidak jadi memasukkan kamu ke penjara. Dia tidak akan membawa masalah ini ke pengadilan. Tapi kita semua harus keluar dari rumah ini. Meninggalkan semuanya. Apa? Maksud kamu dia ngusir kita? Apa dia tidak tahu kalau selama ini yang membesarkan perusahaan itu adalah aku? Hah? Nggak bisa dia sembarangan ngusir kita dari sini. Nggak bisa. Aku harus ngomong sama dia. Tunggu, Mas. Kamu mau bilang apa lagi sama Ibu Sari, Mas?
kamu mau bilang kalau kamu sudah banyak berjasa buat dia. Kamu mau bilang kalau kamu sudah banyak mengorbankan semuanya untuk membesarkan perusahaan ini. Lalu apa yang sudah kamu lakukan untuk membuat perusahaan ini jadi besar, Mas? Dengan cara kamu menghancurkan sebuah keluarga. Itu semua sudah cukup, Mas. Cukup! Allah. Sadar, Mas. Sadar. Kasian banget Bella. Dia pasti sedih banget karena Jojo tiba-tiba mutusin ninggalin dia. Tapi gue gak bisa ngelakuin apa-apa buat bantuin dia lagi. Gue yakin Jojo gak akan merubah keputusan dia. Dia udah terlanjur malu dan kecewa banget. Gue gak tahan ngeliat Bella kayak gini. Bel. Raf, kamu tolongin aku, Raf. Sekarang kamu tolong bilang sama Jojo kalau aku cinta banget sama Jojo, Raf. Dan aku pengen banget Jojo ngomong sama Eyang. Iya, tapi kasih waktu dulu ya buat dia. Enggak, aku nggak bisa, Raf. Aku pengen banget ngeliat Jojo ngomong sama Eyang. Ini semua demi cinta aku sama Jojo. Dan aku yakin Jojo pasti cinta sama aku. Jo, please buka pintunya dong. Mau sampai kapan lu tahan di situ, Jo? Jo, please kasih kesempatan buat Bella untuk ngomong sama lo ya. Ayo masuk. Jo, kamu kenapa sih, Jo? Kamu selalu bilang sama aku, nggak ada satu orang pun yang bisa misahin cinta kita. Tapi kenapa tadi di depan Eyang, kamu nggak ngebelain cinta kita? Kamu dengar sendiri kan? Eyang bilang kalau kita nggak boleh nikah. Kenapa kamu malah diem aja? Harusnya kamu bisa ngomong sama Eyang, Jo. Maafin saya, Bel. Saya nggak bisa berbuat apa-apa sekarang. Saya harus menanggung semua dosa yang dilakuin sama Papa. Kamu nggak usah lagi nungguin saya. Kamu bebas sekarang. Kamu boleh milih laki-laki lain. Laki-laki yang direstuin sama Eyang. Apa kamu bilang? Kamu dengar apa yang saya bilang? Sekarang kamu boleh pergi. Tinggalin saya sendiri. Bella, kamu kenapa, Nak? Bu, kenapa semua jadi kayak gini, Bu? Aku gak ngerti. Kenapa semua jadi kayak gini? Maafkan Ibu ya. Ibu minta maaf sekali. Kamu harus mengalami semua kejadian ini. Karena ulah suamiku, kamu harus mengalami beratnya hidup ini. Bahkan dihina berkali-kali. Dan karena ulah suamiku juga, kamu tidak lagi bisa mengambil cintamu kembali. Maafin Ibu ya, Bella.
Jo, saya cinta sama kamu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap nunggu kamu. Saya akan nunggu kamu, Jo. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Pak, untuk kira-kira keadaan si Bella di sono bagaimana ya, Pak ya? Bapak juga nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan Bella baik-baik saja. Kita doakan Bella saja ya, Bu ya. Ya Allah. Tolong banget. Jangan sampai apa yang jelek-jelek kejadian sama tuh si Bella ya Allah. Tolong. Amin. Bu, nggak usah nangis. Ya, tenang aja, tawakal aja. Sekarang kita selesaikan pekerjaan kita dulu. Nanti agak siangan baru kita telepon Bella. Ya? Bencong tobat, lu ngapain diem situ? Bantuin gua ngapa sih? Masa gua kerja sendirian? Aduh, ya lu ah. Bawel lu ah. Ya, bencong pensiun, masih diem aja lu. Woi, bantuin gue. Lu ngapel mas begitu ah? Kayak ayam potong. Ngapa sih lu? Ah. Apaan sih bang? Bawel banget. Gue tuh lagi sedih. Sedih-sedih banget. Sedih? Hah. Elan. Sejak kapan gue liat lu sedih, ah? Yang ada lu kesono kemari melintir. Gimana sih? Kayak gitu-gitu. Nggak mungkin. Lu kenapa, Kodok? Ah, sedih kenapa? Lu cerita sama Bang Oim. Cerita. Ini gue tuh lagi sedih mikirin si Bella. Dia enak. Sekarang udah ketemu keluarganya yang kaya. Pasti lagi ongkang-ongkang kaki. Nah gue masih jagain warung begini kagak ada kemajuan. Biasanya jam segini dia tuh nemenin gue. Dia dagang sate, gue jagain warung gue. Tapi sekarang pasti dia udah gak mau kesini lagi deh. Kagak mau ketemu gue. Ya, sedih dah gue. Kodok! Lu kagak boleh ngomong begitu. Lu kan sama si Bella udah temenan lama, iya kan? Lu kemana, kesono, kesini sama Bella terus. Lu tahu dia dong. Dan gue yakin, Bang Oim yakin. Meskipun Bang Oim baru kenal Bella, tapi gue lihat dia baik. Dia nggak bakalan mungkin ninggalin lu. Meskipun sekarang dia kaya, gue yakin banget dia nggak bakalan sombong. Dia pasti mau temenan lagi sama kita, sama-sama lagi sama kita. Bener-bener. Cemen lu ah. Lu bawel ya kayak nenek-nenek. Iya gue ngerti. Begitu dong. Pokoknya sekarang gini aja. Kita sama-sama doain biar yang namanya Bella, cewek gue tuh, dia bisa baik, bisa sehat terus. Terus kan ujung-ujungnya kalau dia sehat, dia bisa jalan-jalan lagi sama kita, bareng-bareng, senang-senangan lagi. Begitu. Itu baru namanya mantep, Kodok. Iya. Kalau dipikir-pikir, kadang-kadang omongan lu ada bener juga, Im. Tuh kan. Emang belum hilang penyakit lu? Lu ngapain begini sama gue nih? Tak gue hajar nih. Lu hajar. Lupa, namanya juga naluri. Aduh, aku ketek. semula ku tak yakin. Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah menunjukkan siapa keluargaku sebenarnya. Tapi Engkau juga sudah mengambil sesuatu yang sangat berharga untukku. Tolong ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menjalani semua cobaan ini. Ya Allah, tunjukkan aku jalan. Dan di bulan suci Ramadan ini, tolong singkirkan semua kebencian dari hati Eyang. Oh, bila aku tak baik untukmu. Ya Allah, terima kasih. Dalam bulan suci Ramadan ini, Engkau sudah mengungkapkan semua rahasia besar yang tersembunyi selama beberapa tahun ini. Terima kasih ya Allah. Karena kini aku sudah tahu bahwa cucuku masih hidup. Dan kini dia tinggal bersama aku untuk menemaniku. Mengapa ku kenalkan dia? Ya Allah, Engkau Maha Tahu dan Maha Kuasa atas segala hal yang ada di dunia ini, baik yang terlihat
maupun yang tidak terlihat. Engkau yang tahu apa yang kulakukan selama ini pada Bella adalah untuk kebaikannya sendiri. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa-dosaku. Ampunilah kesalahanku pada Bella, ya Allah. Aku percaya nantinya Bella akan bisa melupakan Jojo. Karena ini semua demi kebaikan Bella sendiri. Meski hati tak akan rela. Jo, kenapa semuanya harus jadi kayak gini? Jo, saya cinta sama kamu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap nunggu kamu. Saya akan nunggu kamu, Jo. Saya akan nunggu kamu, Jo. Sampai kapanpun, saya akan nunggu kamu. Bu, Saya pamit, Bu. Bu, maafkan saya, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Lebih baik kamu pergi sekarang. Lebih cepat, lebih baik. Aku sudah mengampuni suamimu karena kamu. Tapi satu hal, Kasih, yang bikin aku kecewa sama kamu. Sejak awal kamu tahu perbuatan suami kamu. Tapi tega-teganya kamu menyembunyikannya dari aku. Sedangkan kamu sering sekali melihat aku siang dan malam mengeluarkan air mata buat cucuku, anakku, menantuku. Tapi kamu dengan tenang menghibur aku, menenangkan aku. Padahal kamu tahu semua itu suamimu yang berbuat. Itu sebabnya aku tidak bisa memaafkan kalian. Dan aku tidak mau melihat muka kamu lagi, Kasih. Pergilah kalian. Semua gara-gara kamu. Jo, kenapa kamu gak mau berjuang? Berjuang demi cinta kita. Ayolah Jo, aku mohon. Kalau kamu mau berusaha, kita pasti bisa. Jo. Jojo! Bella, diam di tempat. Kamu tidak akan kemana-mana. Biarkan mereka pergi. Dia tidak pantas untuk kamu. Ayo pergi. Bila cinta tak lagi Ini semua salah kamu, Kasih. Karena kamu tidak bisa ngedidik dia. Papa nggak bisa terus-terusan nyalain Mama. Papa nggak nyadar apa? Selama ini, sumber masalah di keluarga kita adalah Papa. Ternyata Suryalah yang menyebabkan kedua orang tua Bella meninggal. Sehingga Bella menjadi anak yatim piatu. Apalagi Kasih ikut menyembunyikan kebenaran selama bertahun-tahun dari saya. Jadi saya kecewa sekali sama mereka. Dan saya tidak mau ada hubungan lagi dengan mereka. Berarti sekarang Jojo dan keluarganya udah nggak tinggal lagi di sini. Dan Bella tinggal sendirian di rumah segede ini. Bila aku
hati tak